Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Al-Burj Al-Bakri yang dirahmati Allah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada yang mulia baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan. Kata Rasul, di hari kiamat ada 7 golongan, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan selain daripada naungan itu. Para jemaah sekalian, kelompok pertama atau golongan pertama yang nanti akan mendapat naungan, kata Rasul, adalah imamun adil, pemimpin yang adil, imam yang adil. Para jemaah sholat zuhur, kita tahu beberapa hari lagi bangsa kita, negara kita akan melaksanakan kontestasi pemilihan umum presiden, kemudian pemilihan umum legislatif. Pemimpin yang adil yang pertama kali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti itu adalah pemimpin yang adil. Apa makna adil para jemaah sekalian? Makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zalim. Pemimpin yang adil, imam yang adil adalah pemimpin yang bisa mengayomi semua. Pemimpin yang adil, imam yang adil adalah pemimpin. Itulah definisi adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menaruh pemimpin yang adil sebagai orang pertama atau sebagai golongan pertama yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat? Para jemaah sekalian, dalam hidup ini tentu kalau kita sholat, kalau kita tahajud, kalau kita beribadah-ibadah yang lain, maka puasa kita, zakat kita, haji kita, sholat kita itu untuk diri kita sendiri, maslahatnya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau seorang pemimpin dalam satu negara seperti negara kita Indonesia, kalau dia terpilih menjadi seorang presiden, maka dia memimpin kurang lebih 240 juta rakyat Indonesia, yang kalau dengan pemimpin yang Allah amanahkan kepada dia, kalau kebijakan-kebijakan yang Allah sudah amanahkan kepada dia bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan adil, maka 240 juta rakyat itu akan merasakan manfaat dari kepemimpinannya. Makanya itulah kenapa dalam kita menjalani hidup ini, seorang pemimpin itu dituntut untuk berlaku adil. Bahkan dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah, kata Allah dalam Al-Quran, kebencian kamu terhadap suatu kaum, kebencian kamu terhadap suatu kelompok menyebabkan kamu berlaku tidak adil. I'dilu, kata Allah, berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Maka para jemaah sekalian, dalam momentum hari-hari ini, kalau kita baca, kalau kita lihat, kalau kita amati di sosial media betapa terbelahnya masyarakat kita tentang calon-calon pemimpin yang akan dipilih, maka silahkan para jamaah pilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Pilihan kita boleh berbeda. Kenapa? Karena
kenis perbedaan itu adalah rahmat dari Allah. Karena perbedaan itu adalah keniscayaan dari Allah. Sendal saja para jamaah, kalau dua-duanya kanan maka tidak bisa dipakai. Tapi kalau sendal ada yang kanan, ada yang kiri, maka bisa dipakai. Begitupun kalau kita milih pemimpin. Silahkan kita boleh berbeda pilihan, tetapi ada yang lebih penting. Jangan sampai karena perbedaan pilihan itu menimbulkan perpecahan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan itu menyebabkan kita bertengkar, menyebabkan kita tidak saling sapa, tidak saling tegur dengan tetangga, dengan kerabat, bahkan dengan saudara. Para jamaah, saat nanti pemimpin kita, calon kita sudah terpilih menjadi presiden, ketika dia sudah terpilih, ketika dia sudah diberikan amanah menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, maka saat kita meninggal, saat ada orang terdekat kita wafat, belum tentu yang kita pilih itu datang untuk melayat, belum tentu pemimpin yang kita pilih itu datang untuk berziarah, untuk menyampaikan duka cita. Tapi siapa? Orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Maka silahkan Bapak Ibu para jamaah memilih pemimpin siapa saja yang menurut hati nurani para jamaah sekalian, tapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita menjadi terpecah belah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Rasul yang pertama, pemimpin yang adil adalah orang yang pertama yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Maka pemimpin di sini bukan hanya dimaknakan sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu negara, dalam suatu bangsa, tetapi pemimpin itu bisa juga pemimpin gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai yang terendah sebagai imam dalam rumah tangga, itu juga pemimpin. Makanya dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi wanita. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, orang atau kelompok yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Para jemaah sekalian, di negara kita itu betapa banyak masjid. Bahkan kalau para jemaah sekalian pernah ke Lombok, itu Lombok itu dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid. Saking banyaknya masjid di Pulau Lombok itu. Tapi mirisnya sedikit sekali jamaah kita yang mau beribadah ke masjid. Kata Rasul, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang terpaut hatinya untuk menuju ke masjid, untuk memakmurkan masjid. Di usia dia yang muda, di usia dia yang masih remaja, tapi dia selalu rindu dengan masjid. Dia selalu rindu untuk sholat berjamaah di masjid. Dia selalu kangen dengan suasana di masjid. Maka kelompok itulah, kata Rasul, golongan kedua, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda atau orang yang masih muda, para jamaah, itu adalah masa-masa keemasan, masa-masa yang memiliki waktu yang panjang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan garansi, kalau ada seorang pemuda, kalau ada seorang pemudi yang di masa mudanya dia tidak tergoda dengan godaan-godaan duniawi, dia tahan dengan godaan-godaan hawa nafsu, dan dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasul, dia nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kalau orang, mohon maaf, kalau orang yang sudah mungkin usianya sudah tua, beribadah kepada Allah wajar. Tapi kalau orang yang masih muda, orang yang masih remaja, beribadah, giroh, semangat ibadahnya kuat, maka inilah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti sebagai salah satu orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang
tidak ada naungan selain daripada naungan itu. Kemudian yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan naungan adalah dua orang laki-laki yang berkumpul dan berpisah karena Allah. Maka segala sesuatu dalam hidup ini para jamaah, maka kita orientasikan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu bapak-bapak di sini berangkat dari rumah pagi dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya berangkat dari rumah, bekerja di kantor ini untuk beribadah kepada Allah agar rezeki yang saya dapatkan bisa untuk menghidupi anak keturunan saya. Maka Bapak Ibu para jamaah berangkat dari rumah sampai ke kantor, balik lagi ke rumah, itu terhitung bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari apa para jamaah? Yang kita cari tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul apa yang menyebabkan seseorang itu masuk surga karena rahmat, karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibadah sebanyak-banyaknya kita ibadah, kalau kita bandingkan, kalau Allah mau bandingkan dengan betapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kaki kita pincang, kalau mata kita hilang satu, bagaimana kata Allah? Maka yang menyebabkan seseorang masuk surga, kata Rasul dalam salah satu hadisnya, adalah karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita cari di dunia ini selain beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kemudian yang kelima, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan untuk diajak melakukan perbuatan maksiat, untuk diajak melakukan perbuatan zina, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Para jemaah sekalian, wanita itu merupakan godaan yang paling dahsyat. Makanya kita sering mendengar apa? Harta, tahta, dan wanita. Kenapa? Harta, jabatan, wanita itu adalah tiga yang paling kuat menggoda kehidupan umat manusia. Kadang-kadang orang tidak bisa digoda dengan harta. Orang kadang-kadang tidak bisa digoda dengan jabatan. Tapi begitu tidak bisa digoda dengan harta, tahta, jabatan, maka muncullah wanita yang datang menggoda dia. Maka kalau kita bisa tahan terhadap godaan harta, kita bisa tahan terhadap godaan jabatan, kita bisa tahan terhadap godaan wanita, maka kata Rasul nanti di hari kiamat itulah umatku yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Para jemaah sekalian, kemudian yang keenam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah orang-orang yang merahasiakan sedekahnya, orang-orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya menyembunyikan. Lalu kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, boleh nggak kalau kita bersedekah secara terang-terangan? Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharr. Tergantung balik lagi kepada apa para jamaah? Kepada niat kita. Kalau ada jamaah yang mau berniat, Pak Ustadz, saya mau berinfak untuk pembangunan atau untuk renovasi masjid ini, saya nyumbang, saya infak 2 juta, tapi saya mau diumumkan, boleh atau tidak para jamaah? Boleh. Kenapa? Balik lagi kepada niatnya apa? Kalau niat para jamaah, Pak Ustadz, saya minta diumumkan supaya apa? Supaya jamaah yang lain tergerak hatinya untuk ikut berinfak, untuk ikut bersedekah, maka itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya riya, kalau niatnya ingin pamer, maka apa? Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, allazina hum yuraun wa yamnaunal maun. Maka Bapak Ibu mau bersedekah, mau berinfak secara terang-terangan boleh, mau berinfak bersedekah secara sembunyi-sembunyi juga boleh, tergantung kepada
niat kita di awal dari apa yang kita sedekahkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niat kita. Maka para jamaah ingin bersedekah secara terang-terangan silahkan. Para jamaah ingin bersedekah berinfak secara sembunyi-sembunyi juga silahkan. Para jamaah sekalian, kemudian siapa orang yang paling dekat atau siapa orang yang paling utama untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan harta kita? Biasanya para jamaah ada fenomena di masyarakat kita. Kalau orang itu berinfak, maka orang yang diinfakkan itu orang yang paling jauh. Padahal apa? Ada yang lebih utama untuk kita infakkan harta kita. Siapa? Keluarga kita, tetangga kita. Kadang-kadang jamaah kita, fenomena di masyarakat kita berinfak di suatu kota, di suatu kampung, tapi dia tidak sadari bahwa tetangga dia, di samping rumah dia, di samping RT dia, di samping RW dia, itu masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, yang memerlukan infak, yang memerlukan sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dimulai dulu kalau kita mau berinfak, kalau kita mau bersedekah itu dari orang-orang terdekat kita, wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Para jamaah sekalian, kemudian yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seseorang yang mengingat Allah, seseorang yang sholat tahajud di malam hari, seseorang yang melaksanakan qiyamul lail pada tengah malam, lalu dia berdoa, dia berzikir, dia menangis kepada Allah karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertahajud itu para jamaah, dia orang yang menjadi istimewa. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Maka orang yang bertahajud di malam hari, berdoa, beristighfar, kemudian dia menangis, kemudian dia meresapi perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dia sudah lakukan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan, itulah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kurang lebih 35 hari lagi. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan, ya, kalau Muhammadiyah itu sudah mengumumkan Ramadan pada 11 Maret. Kalau kita pemerintah atau kita yang mayoritas masyarakat nanti tetap menunggu sidang isbat dari pemerintah, apakah puasa jatuh pada 11 Maret ataukah kita mulai berpuasa pada 12 Maret. Maka para jemaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan jiwa kita, mari kita siapkan semuanya untuk menghadapi tamu yang agung, tamu yang istimewa, bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, putihat abwabul jannah, bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dibuka, dan setan-setan dibelenggu. Makanya para jamaah, kalau Ramadan itu mau datang, itu dari bulan Rajab itu kita sudah disuruh siapkan diri kita. Kalau kata Rasul apa? Di bulan Rajab itu, atau yang saat ini kita masih berada di penghujung Rajab, bahkan besok kita Isra Mi'raj, itu kita di bulan Rajab, kata Rasul, kata ulama, kita disuruh untuk mempersiapkan apa? Badan kita. Kita disuruh membersihkan badan kita. Kita disuruh untuk bersihkan mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Kita disuruh bersihkan tangan kita dari mengetik hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang belum tentu kepastiannya.
Para jamaah, kalau orang dulu berkata apa? Mulutmu harimau. Kalau orang sekarang berkata apa? Jarimu harimau. Kenapa? Karena sekarang orang dalam hitungan menit bisa mengetik apa saja di handphone, di telepon, di ponsel yang Bapak Ibu pegang. Dalam hitungan detik informasi berkembang dengan sangat pesat. Belum tentu kebenarannya, belum kita tabayun, belum kita klarifikasi tentang suatu berita, kita sudah share. Maka saat kita share suatu berita tanpa kita tabayun, tanpa kita klarifikasi kebenaran dari suatu berita itu, dan berita itu tidak benar, maka selama berita itu beredar, maka selama itu juga Bapak Ibu mendapatkan dosanya. Penting para jamaah, di era sosial media yang berkembang sekarang, di era sosial media yang begitu pesatnya, penting untuk kita menjaga tangan kita dari mengetik atau dari membaca informasi-informasi. Kalau ada informasi yang masuk ke HP para jamaah sekalian, dicek, diklarifikasi. In jaikum fasikum binaba'im fatabayyanu, kata Allah. Maka apabila datang kepadamu suatu informasi, sebuah informasi, maka cek, maka klarifikasi, ini betul atau tidak, atau ini hoax atau tidak berita ini. Maka kalau benar silahkan di-share, kalau tidak betul silahkan di-skip. Bulan Rajab, kata Rasul, adalah bulan kesempatan kita untuk membersihkan badan kita, untuk membersihkan raga kita. Bulan Sya'ban yang sebentar lagi, kata Rasul, bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilupakan. Maka bulan Sya'ban itu, padahal di bulan Sya'ban itu para jamaah, salah satu keistimewaannya apa? Di bulan Sya'ban itulah seluruh amalan kita selama 1 tahun itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa ke hadapan Allah untuk di cross check, untuk diperiksa oleh Allah, dan kita menerima amalan yang baru. Dan di bulan Ramadan itulah nanti kita bersihkan roh dan jiwa kita, sehingga kalau badan kita sudah bersih dari melihat hal-hal yang tidak baik, kalau di bulan Sya'ban kita sudah bersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat-sifat iri, dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat riya, sombong, dan sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya, maka nanti saat Ramadan itu datang, kita sudah bersiap. Saat Ramadan itu datang, kita sudah bersiap untuk menghadapi Ramadan. Sehingga apa para jamaah? Mau 1 Ramadan, mau 2 Ramadan, mau 3, 4, 5 sampai dengan 30 Ramadan, itu sama saja. Kadang-kadang di jamaah kita apa fenomenanya para jamaah? Kalau 1 Ramadan sampai 10 Ramadan, masjid full dengan orang-orang yang sholat tarawih. Nanti begitu 15 Ramadan sampai 30 Ramadan, masjid kosong. Masyarakat banyak di mana? Di pasar-pasar, sudah sibuk belanja untuk keperluan mudik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita persiapkan Ramadan dari awal, kalau kita persiapkan Ramadan jauh-jauh hari untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka tanggal 1, tanggal 2 sama saja. Kenapa? Karena Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi kesehatan, diberi keafiatan, diberikan umur yang panjang, sehingga dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Demikian informasi atau demikian kajian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada jamaah yang bertanya, ya kami persilahkan. Makasih. Ini ada cuma ada waktu 5 menit, mungkin saya mau tanya kalau ada, silakan. Karena tidak ada Ustaz. Baik. Baik para jemaah sekalian, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan jemaah masjid di sini senantiasa diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, berkah dan banyak. Mudah-mudahan para jemaah yang memiliki kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jemaah yang belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.